Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan hari ini kita masih akan bahas tentang cerita pendek. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai unsur pembangun cerita pendek, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kali ini kita akan bahas tentang struktur teks cerita pendek. Struktur teks cerita pendek terdiri atas 5 bagian. Yang pertama adalah orientasi, kemudian rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Pada struktur orientasi berisi tentang pengenalan cerita berupa penggambaran latar atau penggambaran tokoh. Bisa berupa penggambaran latar tempat, latar suasana, ataupun latar waktu. Contoh, di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Disebut gunung barangkali tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan Gunung Beser. Pada kutipan cerita ini berisi tentang penggambaran latar suatu tempat atau suatu daerah. Nah, pada kutipan cerpen ini adalah struktur orientasi. Struktur yang kedua adalah rangkaian peristiwa. Pada struktur rangkaian peristiwa ini berisi tentang serangkaian peristiwa yang tidak terduga. Jadi setelah tadi struktur pengenalan atau struktur orientasi yang berisi penggambaran atau pengenalan suatu tempat atau waktu atau penggambaran tokoh, kemudian cerita berlanjut dengan struktur rangkaian peristiwa yang berisi tentang serangkaian peristiwa-peristiwa yang tidak terduga. Contohnya ada di kutipan di bawah ini. Karena cerita itu dipercaya kebenarannya, tidak seorang pun penduduk berani masuk ke kelabatan Gunung Beser. Mereka menghormati perjuangan yang pernah dilakukan Mbah Jaya Sakti. Selain itu, konon mereka takut masuk ke dalam gunung karena dulu ada beberapa orang pencari kayu bakar nekat masuk ke dalam, akan tetapi dia bernasib seperti pasukan Belanda dan centeng-centengnya. Dia tidak kembali. Nah, ini adalah contoh kutipan dari rangkaian peristiwa, yaitu berisi tentang peristiwa yang tidak terduga. Selanjutnya, struktur yang ketiga adalah komplikasi. Pada struktur komplikasi ini berisi tentang konflik atau masalah yang terjadi di antara para tokoh. Sebuah cerita itu pasti ada masalah atau konflik. Nah, pada saat kutipan cerpen itu berisi tentang konflik atau masalah, maka itu disebut dengan struktur komplikasi. Jadi pada struktur komplikasi ini adalah cerita sudah mulai terjadi masalah atau konflik di antara para tokoh-tokoh cerita. Contohnya di bawah ini. Perselisihan antar penduduk mulai terasa ketika penggerak pembangunan yang merupakan lulusan dari kota merencanakan pembukaan Gunung Beser untuk perluasan lahan pertanian dan kebutuhan pabrik. Banyak penduduk yang tidak setuju, akan tetapi juga tidak sedikit yang mendukung. Nah, pada kutipan ini menggambarkan telah terjadi adanya masalah. Nah, jika kutipan cerpen itu sudah terjadi adanya suatu masalah atau konflik, maka disebut dengan struktur komplikasi. Struktur yang keempat adalah struktur resolusi. Pada struktur resolusi ini, cerita sudah mulai terjadi peleraian, yaitu adanya suatu solusi atas masalah yang terjadi di dalam sebuah cerita.
Contohnya, perlawanan terhadap alam ini berakhir ketika tahun yang oleh peneliti disebut El Nino itu tiba. Kekeringan membakar kampung saya. Banyak bangunan dan lahan yang hangus. Saat musim hujan tiba, banjir besar melanda. Rumah-rumah hanya kelihatan atapnya. Saya sedang duduk di atas atap rumah ketika bantuan puluhan perahu itu tiba. Jadi pada struktur resolusi ini cerita sudah mulai terjadi peleraian dan adanya solusi. Struktur yang terakhir adalah koda yang berisi tentang akhir dari suatu cerita. Jadi struktur koda di dalam sebuah cerpen ini bisa saja berisi akhir cerita yang membahagiakan atau akhir cerita yang menyedihkan. Ini saya beri contoh akhir cerita atau koda suatu cerpen yang menyedihkan. Saya hanya bisa mencatat peristiwa-peristiwa seperti itu tanpa mengerti apa yang terjadi. Seperti remaja lain di kampung saya kebingungan dengan banyak hal. Satu hal yang pasti, kita harus lebih dekat dan bersahabat dengan alam, agar alam lebih bersahabat dengan kita. Pohon memang keramat, harus dihargai, dijaga, dan dipelihara. Selanjutnya, kita akan bahas tentang kaidah kebahasaan cerpen. Jadi di dalam cerpen juga perlu adanya aturan atau kaidah kebahasaan. Kaidah yang pertama, di dalam suatu cerpen pasti ada sudut pandang penceritaan. Entah itu menggunakan sudut pandang penceritaan orang pertama atau sudut pandang penceritaan orang ketiga. Nah, ketika nanti anak-anak memulai untuk menulis suatu cerpen, anak-anak juga sudah harus menentukan. Anak-anak akan menggunakan sudut pandang orang pertama atau akan menggunakan sudut pandang orang ketiga. Jika anak-anak akan bercerita dengan gaya aku, maka itu disebut dengan sudut pandang orang pertama. Dan jika anak-anak ingin menceritakan dengan sudut pandang dia atau ia atau mereka atau nama-nama orang, maka disebut dengan sudut pandang orang ketiga. Ingat, tidak ada sudut pandang orang kedua. Jadi salah satu aturan di dalam cerpen atau kaidah kebahasaan di dalam cerpen adalah adanya sudut pandang penceritaan. Kemudian yang kedua, adanya dialog. Jadi supaya cerpen itu terlihat lebih hidup, lebih menarik, maka kita memasukkan dialog-dialog ke dalam sebuah cerita pendek. Kemudian yang ketiga, uraian deskriptif. Artinya ketika kita akan menceritakan atau menggambarkan tentang sesuatu, kita harus menggambarkan secara mendetail. Misalnya, kita akan menggambarkan tentang latar tempat, maka kita harus menguraikan secara rinci tempat itu bagaimana keadaannya. Kemudian uraian tentang waktu, misalnya latar waktu atau latar suasana, itu harus diuraikan secara rinci atau secara mendetail. Dan yang keempat, jangan lupa ketika anak-anak akan menulis suatu cerita juga memasukkan adanya majas atau gaya bahasa. Karena penggunaan majas atau gaya bahasa di dalam sebuah cerpen ini akan membuat cerpen semakin menarik. Nah, itu hal-hal yang perlu untuk anak-anak pahami ketika akan menulis sebuah cerpen, maka perlu memahami kaidah-kaidah kebahasaannya. Di antaranya ini, menggunakan sudut pandang, memasukkan dialog-dialog ke dalam cerpen, menguraikan secara rinci
penggambaran mengenai latar tempat, latar waktu, maupun latar suasana, dan juga menguraikan secara rinci bagaimana keadaan tokoh atau gambaran tentang tokoh cerita. Dan yang terakhir, menggunakan majas. Majas-majas yang bisa dipakai di dalam menulis cerpen antara lain hiperbola, litotes, metafora, personifikasi, simile, dan lain sebagainya. Demikian anak-anak pembahasan kita tentang struktur teks cerpen dan kaidah kebahasaan teks cerpen. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.